Bunda, jawaban yang betul yang mana? Bunda, insyaallah yang betul Bunda. Tadi Bunda yang pertama itu dua-duanya zai, ya. Allazi anqaza zohrok. Nah, Bunda yang kedua dua-duanya dal. Allazi anqadha dhahrok diokan. Nah, Bunda yang betul yang ketiga ya, Allazi anqadha dhahrok. Nah, nanti kita bahas Bunda ya, di ayatnya ada nanti ya. Ini Bunda kalau sukun il ya, kalau dha il ya, dha il gitu ya. Oke, Bunda kita maju ya. Apalagi nih yang suka tertukar ya. Oke, Bunda. Ini ada lagi huruf yang sering tertukar nih, Bunda ya. Hurufnya ada dal sama bo ya. Bunda, mengapa huruf dal dengan bo suka ketukar nih Bunda ya? Karena mungkin ada kemiripan tadi ya dalam pendengaran Bunda, padahal sangat jauh berbeda dari segi makhraj ya. Ini Bunda huruf dal ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas, sementara kalau bo sisi lidah ya. Nih Bunda hati-hati kalau sampai ketukar maknanya bisa jauh berbeda ya. Dal ya Bunda ya. Dal dalla artinya memberi petunjuk, sementara kalau bo ya dhalla artinya menyesatkan. Ya harusnya disesatkan sama Allah malah diberi petunjuk. Harusnya diberi petunjuk malah disesatkan Bunda, gara-gara kita salah membaca hurufnya ya. Nih Bunda hati-hati ya, huruf dal ujung huruf bo sisi ya. Ketika lagi sukun nih Bunda huruf dal dia syiddah, dia kuat ad. Kalau bo dia lemah il. Coba nih Bunda yang betul yang mana, satu atau dua? Yang ke satu, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana tuh? Bacaannya yang ke satu Bunda atau yang kedua ya. Itu dua-duanya ada yang seperti itu bacanya ya. Oke, baik Bunda, ini hampir semuanya Bunda menjawab yang kedua, hampir semuanya, Masya Allah ya. Oke, baik Bunda, yang betul yang kedua ya, huruf dal huruf do dia lemah ya. Yang kedua ya, dia rokhwah yang tadi pagi sudah dibahas ya. Huruf dal dia syiddah, dia kuat dan qalqalah mantul ya. Ad ya, da bo ad el gitu ya. Oke, Bunda apa lagi nih yang suka tertukar? Ini ada huruf dzal. Bunda sering tertukar dengan dha. Nah, gitu ya. Di Bunda hati-hati, mengapa huruf dzal sering tertukar dengan dha Bunda? Karena Bunda tempatnya sama-sama ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi sari atas. Nah, bedanya Bunda kalau dzal dia al-istifal turun pangkat lidahnya, sementara kalau dha dia al-istila terangkat pangkat lidahnya. Ya, bedanya itu ya, dha. Nah, ini Bunda hati-hati, gara-gara turun dan terangkat pangkat lidahnya maknanya sangat jauh berbeda. Bunda sekalian ya, dzalla menghinakan, kalau dhalla menaungi. Jauh Bunda ya. Oke, Bunda hati-hati ya, idza bukan idza. Alladzina bukan alladzina. A'udzu bukan a'udzu. Ya, azim bukan azim. Nah, ketukar ya. Oke, ketika sukun juga beda ya. Ini ya, dha gitu ya. Oke, apalagi nih Bunda, ini ada lagi huruf yang suka tertukar, huruf S. Nah, ya huruf S nih Bunda ya, semuanya S nih. Bunda ada S-nya ya. Nah Bunda, kalau huruf hijaiyah ini huruf S-nya ada 4 ya. Ada tha, ada sa, ada so, ada sya ya. Bunda, kalau huruf S kita kan 1 Bunda ya. Nah, kalau di hijaiyah, Bunda, huruf Arab ini dia ada 4 ya. Huruf tha ini ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi sari atas ya, tha, sedikit digigit ya, tha. Kalau sin sama sod ini ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi sari bawah Bunda ya. Gigi sari atas sama gigi sari bawahnya disatukan layaknya sedang gosok gigi ya. Nah, bedanya Bunda huruf sin dengan sod. Sin dia istifal turun pangkat lidahnya, sa senyum ya. Kalau so dia tebal diangkat pangkat lidahnya ya, sa si su. Ini so si su. Nah, kerasa bedanya ya. Nih Bunda hati-hati, ini juga suka ketukar ya. Ini Bunda huruf sin suka tertukar dengan sod Bunda biasanya ketika lagi dhammah atau sukun dhammah. Contohnya ya,
Alladzi yuwaswisu. Suka gitu ya. Harusnya alladzi yuwaswisu tipis ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Harusnya yusra tipis bunda ya. Nah, ini bunda hati-hati juga huruf shad dia suka dibaca sin biasanya ketika lagi dhammah. Ya. Coba nih ayah bunda saya akan coba bacakan ayat ke-6 surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada huruf shad sama sin. Kira-kira bacaan yang betul yang mana coba bunda? Dengerin yang ke-1 coba ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Coba bunda dari ketiga bacaan tadi, bacaan huruf sin sama sodnya yang tepat yang mana ya. Ayo bunda jangan sampai kebalik-balik ya. Oke, ayo bunda ini jawabannya bervariasi ya antara 1, 2 dan juga 3 bervariasi jawabannya ya. Oke, yang bingung juga ada ya. Oke, ayo bunda saya coba jelasin ya. Ayo bunda yang ke-1 tadi saya bunda praktekkan yang ke-1 itu dua-duanya sin ya. Ihdinas siratal dua-duanya sin. Nah, bunda yang kedua tadi dua-duanya shad. Ihdinas siratal dua-duanya shad ya. Bunda yang betul adalah yang ketiga ya, huruf shad dulu baru ke sin ya. Ihdinas siratal tipis ya. Nah, bunda jangan sampai kembali kayak bunda ya, jangan sampai kembali. Ihdinas siratal itu kembali ya. Oke bunda hati-hati ya, jadi yang betul yang ketiga ya, jangan sampai kembali ya bunda. Ayat tadi ayat ke-6 Al-Fatihah itu sering dibaca oleh ayah bunda ya, jangan sampai tertukar ya. Oke, bunda ini ada huruf shin ya. Ini bunda huruf shin tempat keluarnya yaitu tengah lidah. Wal wastu fajimu shinu ya. Huruf yang keluar ayah bunda di tengah lidah ada jim, ada shin, ada ya. Nah, tengah lidah asya. Ya huruf shin ya. Nah, ini bunda hati-hati huruf shin dia suka mengambil hak huruf yang lain. Contohnya nih ya. Coba ayah bunda ya, ini hati-hati ya ayah bunda, huruf shin suka mengambil hak huruf lain. Contohnya ya, saya sering mendengar ada yang baca gini ya. Syiratal ladzina ya, syiratal ladzina ihdinas syiratal. Itu bunda salah, bukan shin ya tapi sad. Ya siratal. Ya siratal ladzina ihdinas siratal. Ayo bunda jangan sampai ketukar ya. Oke bunda kita baca ya. Tha, sa, so, sha, f, s, ils, ash. Nah gitu ya. Ya ibu bunda kerasa bedanya ya. Oke, apalagi nih ayah bunda yang sering tertukar ada huruf ghain. Ayah bunda sering tertukar dengan kho ayah bunda ya. Mengapa nih suka ketukar ayah bunda ya? Nih bunda biasanya huruf ghain ayah bunda sering dibaca kho ayah bunda ya. Mengapa suka ketukar? Karena tempatnya sama-sama di atas tenggorokan. Ayah bunda ya, adnahu ghainun khauha. Huruf yang keluar di atas tenggorokan ada ghain, ada kho ya ayah bunda ya. Nah bunda bedanya kalau ghain dia jahar ayah bunda ya, tidak ada udara ya, sementara kalau kho ayah bunda dia hams ada udara. Nih bunda hati-hati huruf ghain kalau ada udara nanti hurufnya akan tertukar dengan kho ayah bunda ya. Contohnya nih ya, saya sering dengar ada yang baca gini ya, khairil ya, khairil maghdubi. Harusnya ghairil maghdubi. Nah bunda beda ya. Gha, el, kha, gitu beda ya. Oke, apalagi nih ayah bunda yang sering tertukar. Yuk kita lihat lagi ya. Oke ayah bunda, ada lagi nih ayah bunda huruf yang sering tertukar nih bunda ya, antara huruf qaf dengan kaf ya. Oke. Ayah bunda mengapa huruf qaf ayah bunda sekalian ya sering tertukar dengan kaf ayah bunda? Karena tempatnya sama-sama di pangkal lidah. Ya bunda ya, sama-sama ayah bunda keluarnya di pangkal lidah ya. Cuma bedanya kalau qaf ini pangkal lidahnya disentuhkan dengan langit-langit yang lunak ayah bunda ya. Sementara kalau huruf kaf pangkal lidahnya disentuhkan dengan langit-langit yang lunak dan keras
sekaligus ayah bunda ya. Nah huruf qaf ayah bunda dia jahar tidak ada udara, kalau ka dia ada udara ya. Kalau ko dia tebal diangkat pangkal lidahnya, kalau kaf dia tipis ayah bunda turun pangkal lidahnya ya. Nih bunda hati-hati kalau sampai ketukar maknanya beda nih ayah bunda sekalian ya. Nih bunda suka ketukar ya. Kul huwallah suka dibaca kul huwallah ya. Kemudian apa lagi ayah bundanya? Maliki suka dibaca maliki ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka suka dibaca iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka ke qaf ya. Mustaqim suka dibaca mustaqim. Nah kebaliknya. Coba nih ayah bunda, saya akan bacakan ayat terakhir surat Al-Ikhlas ayah bunda. Surat yang sering ayah bunda baca surat Kulhu ya. Kira-kira saya akan bacakan ayat terakhirnya. Yang betul yang mana bunda? Yang ke satu atau yang kedua? Ya pakai qaf atau pakai kaf? Coba bunda ya, yang ke satu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba bunda yang tepat yang satu atau dua ya. Ulangi lagi coba ya yang ke satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba bunda kira-kira yang betul yang mana ya pengucapannya. Satu atau dua bunda ya, pakai qaf atau pakai kaf bunda sekalian ya. Oke, baik bunda, ini jawabannya bervariasi ya antara satu dan juga dua. Nah, gitu ya. Baik bunda, kira-kira yang betul yang mana nih ya? Ayah bunda sekalian ya, ini bervariasi jawabannya antara satu dan dua ya. Baik bunda, karena bervariasi bunda sekalian, kita akan sama-sama coba perlihatkan bunda mushafnya ya, biar lebih jelas bunda ya. Oke, ayah bunda, surat Al-Ikhlas merupakan surat yang sering ayah bunda baca. Nah, coba bunda disimak ya. Nah, ayah bunda ternyata yang tepat itu bukan pakai qaf tapi pakai kaf ayah bunda ya. Walam yaku tipis ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan pakai qaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bunda kalau ayat pertama pakai qaf yakul huwallah. Jangan kebalik, ini dibaca kul. Ini dibaca kul. Bunda, yang ini bunda kalau kebalik maknanya beda. Kul katakanlah, kalau kul makanlah. Bunda, kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi kalau pakai kaf, ya kul huwallahu ahad. Artinya makanlah Allah yang Maha Esa. Tuh jauh banget ya. Oke bunda, hati-hati ya, jangan sampai ketukar ya. Mengapa masih banyak diantara ya bunda yang suka pakai qaf, termasuk mohon maaf imam masjid. Kadang ada yang suka pakai qaf walam yakul. Karena mungkin dulu ayah bunda waktu kecilnya ayah bunda hafal surat Al-Ikhlas tadi itu bukan dengan cara membaca, tapi hafalnya dengan cara banyak mendengar. Lama-lama hafal waktu kecilnya gitu ya. Mungkin ayah bunda salah mendengar dari gurunya, dikiranya qaf padahal pakai kaf ayah bunda ya. Betul nggak bunda ya? Oke, jadi sampai dewasa salah. Ya, tapi bunda tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat bagi kita semuanya untuk kembali memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, mulai dari mempelajari tentang sifat hurufnya ya, tentang tempat hurufnya ya, supaya lebih sempurna gimana ya. Oke, ini bunda, ini huruf qaf dia syiddah, dia kuat, qalqalah mantul ya. Aqo, kalau huruf kaf dia hams ya, ak, nah, gitu ya. Qo ka aqo ak, nah, gitu ya. Oke, ayah bunda apa lagi nih ayah bunda ya, ini ayah bunda huruf ain. Ayah bunda sering tertukar dengan hamzah. Nah, di bunda hati-hati ya. Contohnya nih ayah bunda ya, Rabbil alamin suka dibaca Rabbil alamin ya. An'amta suka dibaca an'amta ya. A'udzu suka dibaca a'udzu. Kul a'udzu suka dibaca kul a'udzu. Dua-duanya ain. Itu bunda salah ya, harusnya hamzah dulu baru ke ain ya. Oke, ayah bunda hati-hati kalau sampai ketukar maknanya pun bisa rusak. Ya bunda ya, contohnya ya, Rabbil alamin artinya Rabb semesta alam. Tapi kalau bunda baca pakai hamzah
Ya Rabbil alamin, apa maknanya Bunda? Ya, Bunda, alamin itu artinya orang-orang yang sakit. Jadi kalau Bunda baca Rabbil alamin, artinya apa ya Bunda? Bukan Rabb semesta alam, tapi Rabbnya atau Tuhannya orang-orang yang sakit. Bunda hati-hati ya, jangan sampai ketukar ya. Nah, ketika lagi sukun ayah Bunda, ya huruf hamzah dia syiddah, dia kuat, suaranya tertahan. Ya. Kalau ain ayah Bunda dia suaranya, nih Bunda yang tadi pagi sudah dibahas ayah Bunda, ya. Huruf ain ayah Bunda dia tawasuto, tengah-tengah, pertengahan antara rohwah wasyiddah, antara lemah dan kuat ayah Bunda, sedikit mengalir. Huruf ain ayah Bunda ya, gitu ya. Contohnya iyyaka sedikit mengalir ya. Iyyaka na'budu afala ya'lamu idza bu'thira ma la a'budu ma ta'budun. Di hati-hatinya jangan dihentakkan ya. Iyyaka na'budu afala ya'lamu idza bu'thira ma la a'budu ma ta'budun. Nah, itu benar salah dihentakkan, hati-hati ya, sedikit mengalir ya. Oke, ayah Bunda, apalagi nih ayah Bunda yang sering tertukar. Ini Bunda satu lagi ada huruf H. Ayah Bunda sering tertukar dengan H ya. Mengapa nih ayah Bunda huruf H sering tertukar dengan H? Ayah Bunda mungkin karena ada kemiripan dalam pendengaran dan juga tempatnya berdekatan. Ini Bunda huruf H keluarnya ayah Bunda di tengah tenggorokan ya, tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Kalau huruf H ayah Bunda keluarnya di pangkal tenggorokan ya, tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Huruf yang keluar di pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha ya, jangan sampai ketukar nih Bunda ya. Kalau ketukar lagi maknanya sangat jauh berbeda ayah Bunda ya. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, tapi kalau Bunda baca alhamdulillah artinya segala kehancuran bagi Allah. Bunda jauh banget ya Bunda ya. Jadi jangan sampai ketukar nih ya Bunda ya huruf-huruf ini ya. Nih Bunda ya, huruf ini ya, huruf H jangan sampai ketukar dengan H, huruf Ain jangan sampai tertukar dengan Hamzah, karena Bunda maknanya beda ayah Bunda sekalian ya. Oke ayah Bunda, apalagi ini Bunda, ayat ini ayah Bunda merupakan ayat yang sering ayah Bunda baca yang tadi ayah Bunda ya. Contohnya saya akan baca ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ya. Tapi kalau Bunda huruf H-nya dibaca H ya, huruf Ain dibaca Hamzah, itu maknanya rusak ya. Contohnya ya, walaupun pakai irama misalkan gini, alhamdulillahi rabbil alamin, apa artinya ya Bunda? Ya, bukan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, tapi segala kehancuran bagi Allah Rabbnya atau Tuhannya orang-orang yang sakit. Bunda hati-hati ya. Coba nih ayah Bunda saya akan bacakan lagi ya surat yang sering ayah Bunda baca ya di rumahnya masing-masing. Dan ayah Bunda dalam sehari minimal ayah Bunda baca surat ini, Al-Fatihah ini ayah Bunda minimal 17 kali. Nah, ini Bunda ya. Ini ada H, ini ada H, ada Ain, ada Hamzah ya. Coba nih ayah Bunda saya akan bacakan ya keempat huruf ini. Ayah Bunda sekalian, kira-kira bacaan yang betul yang mana? Ayah Bunda ya, hurufnya. Ayah Bunda sekalian ya. Coba Bunda yang ke satu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana ya bacaannya? Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Masya Allah ya. Oke Bunda, ini jawabannya bervariasi ya antara 3 sama 4 ya. Oke Bunda, jawaban yang paling terbanyak yang keempat, betul Bunda ya. Bunda betul ya yang keempat ya Bunda ya. Jangan sampai ketukar nih ayah Bunda ya. Ini huruf H, ini ada H, ini ada Ain, ada Hamzah ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, ayah bunda Rabb semesta alam. Nah, di bunda hati-hati ya kalau sampai ketukar maknanya bisa berubah ya, walaupun ayah bunda pakai irama yang bagus misalkan ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bunda maknanya rusak, segala kehancuran bagi Allah, Robnya atau Tuhannya orang-orang yang sakit. Ya bunda hati-hati nanti sholat-sholatnya menjadi tidak diterima. Kenapa? Karena huruf-hurufnya ketukar, maknanya berubah. Ya, oke, makanya ya bunda, kenapa? Karena ini merupakan rukun sholat. Ya kata Nabi, la tujzi sholatan la yuqra'a fiha bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ayah bunda yang di dalamnya tidak dibacakan al-fatihah yang baik dan juga yang benar. Ayah bunda sekalian ya. Makanya ya bunda sekalian, pentingnya kita belajar tajwid, ya belajar tahsin ayah bunda, yaitu mulai dari mempelajari tentang di manakah tempat hurufnya, apa juga sifat-sifat hurufnya, ya dengan sempurna, ya. Oke ini bunda ya, perhatikan huruf-huruf yang sering tertukar ini, ya perhatikan huruf-huruf yang sering tertukar sudah kita bahas barusan ya. Oke bunda kita baca ya, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, ya bunda yang sudah baca baris ke-1 tidak tertukar. Ayo bunda ketikkan angka 1, siap ya, yang sudah baca baris ke-1 siap ya bunda ya. Da, za, ed, el, do, zo, el, da, do, ed, el, kemudian za, zo, el, ko, ka, ako, ak. Oke, silakan bunda yang sudah baca baris ke-1 ketikkan angka 1 ya. Oke, bunda kita masuk baris kedua. Siap ya. Ya baris kedua yang sudah baca ketikkan angka 2 ya. Ja, za, aj, az. Kemudian ya bunda ya. Fa, sa, so, sha, af, as, els, ash. Oke, ya bunda. A, Nah, silakan bunda baca yang sudah baca ketikkan angka 2 ya, baris kedua ya. Kita masuk baris ketiga nih bunda. Kita baca yang sudah baca ketikkan angka 3. Siap ya. Za, za, az, ta, to, at, elto. Oke, bunda ya, kha, gha, el, ya. Kemudian ha, nah, silakan bunda yang sudah baca ketikkan ayah bunda angka 3 yang sudah baca ya. Ya jadi bunda hati-hati jangan sampai tertukar ya, nanti maknanya bisa berubah, bisa rusak ya. Oke ayah bunda, yuk kita sama-sama ayah bunda masuk ke halaman latihan ya. Ya ini bunda ya, kita akan sama-sama masuk ayah bunda ke halaman latihan ayah bunda sekalian ya. Yang pertama ayah bunda ya, ayah bunda ini huruf yang sering tertukar antara hamzah dengan ain. Oke ayah bunda ya. Ini bunda hati-hati huruf hamzah tempat keluarnya di pangkal tenggorokan ya, dan ain di tengah tenggorokan ya. A, i, u, ba. Kalau ain a, i, u, bar. Beda ya. Oke bunda kita baca ya ayah bunda dari atas ayah bunda. Yes. Ayah bunda dari atas sampai ke bawah nih ayah bunda ya. Bunda siap yang sudah baca, siap ya. Ini bunda hamzah dan ain ya. An, ya, ajalin, taksau wala gitu ya. Ini bunda tawasud ya. Tarsau, fa'atau, ya'muru, Oke. Bunda ini contohnya banyak ya, contohnya banyak, jadi tidak perlu dibaca semuanya. Yang penting bunda sudah bisa membedakan. Kita baca ya. Ini bunda contoh ke-1 ya, contoh ke-1 huruf yang sering tertukar antara hamzah dengan ain yang sudah baca dari atas sampai ke bawah ayah bunda ketikkan ayah bunda ya, yang sudah baca ayah bunda ketikkan angka 1. Siap bunda ulangi ya. An, ala, ajalin, taksau wala tarsau, fa'atau, ya'muru, Nah, silakan bunda yang sudah baca ketikkan angka 1 ya. Ini contoh ke-1 ya bunda ya. Oke, baik bunda sudah.
Jadi bunda yang mendengarkan, yang menyimak, yang melihat, pastikan ayah bunda ikut baca di rumahnya masing-masing, ya. Oke, baik bunda, kalau sudah, bunda sekarang kita akan masuk nih ayah bunda ya ke huruf selanjutnya, huruf yang sering tertukar nih ayah bunda ya, antara huruf ha dengan ha, ya. Oke, ayah bunda, mengapa huruf ha ayah bunda sering tertukar dengan ha, ayah bunda ya? Karena tempatnya berdekatan ayah bunda, tempatnya berdekatan ayah bunda sekalian, ya. Ini huruf ha di tengah tenggorokan dan ha di pangkal tenggorokan, ya. Oke, di bunda hati ya, ini ada huruf, ini ada ha, ya. Tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan. Mahjuron, mahjuro. Nah, ini bunda ya ada huruf ha, pangkal tenggorokan. Ini tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan, ya. Ha, ha, beda, ya. Huwa bimuzah zihihi, gitu ya. Huwa bimuzah zihihi. Nah, kerasa bedanya ya. Oke, ini bunda ada lagi ya. Ini ada huruf ha, ini ada ha. Ada ha, ada ha. Ayo bunda ya. Hidrahum wa aslihatahum. Nah, gitu ya, beda. Oke bunda, kita baca 3 aja ya. Ini 1, 2, 3. Siap bunda yang sudah baca ketika angka 2. Bedakan antara ha dengan ha. Siap ya. Mahjuron, mahjuro. Huwa bimuzah zihihi. Hidrahum wa aslihatahum. Nah, gitu ya. Oke, ayo bunda seperti itu ya. Oke, baik bunda sudah. Ustaz boleh liatin, tunjukin huruf ha dengan ha, ya. Boleh bunda ya. Kita coba tunjukkan ayo bunda ya. Oke, baik bunda sebentar ya, sebelum ditunjukkan ya. Kita coba satu lagi nih ya, sebentar ya. Ini bunda ada ayat yang sering ayah bunda baca nih, ya. Ini bunda ya, ada ayat dalam surat Al-Masad sering dibaca oleh ayah bunda nih. Coba bunda dengerin yang betul yang mana pengucapannya, ya. Yang ke-1, fi jidiha hablum mim masad. Yang kedua, fi jidiha hablum mim masad. Yang ketiga, fi jidiha hablum mim masad. Coba ayah bunda kira-kira yang betul yang mana? Yang ke-1, yang kedua ayah bunda, atau yang ketiga cara pengucapannya, ya. Oke ayah bunda, ini hampir semua jawab yang ketiga, ya. Ustaz, huruf ha dan ha di manakah tempat keluarnya? Oke, baik bunda, saya coba perlihatkan sebentar ya. Ayah bunda, ha dan ha, ya, ha dan ha itu tempatnya sangat jauh berbeda ayah bunda ya. Kita coba perlihatkan ya. Ini bunda, ini huruf ha ayah bunda sekalian itu keluarnya di tengah tenggorokan nih. Nah, di sini ayah bundanya huruf ha di tengah tenggorokan melewati katup, namanya katup epiglottis ya. Ha, ha. Kalau huruf ha di sini bunda di pangkal ha, hi, hu, gitu ya. Dicontohkan boleh bunda saya liatin ya. Bunda cara pengucapannya huruf ha dengan ha ya. Oke bunda sebentar ya. Kita coba perlihatkan ya. Bunda, huruf ha dan ha, hati-hati tempat hurufnya berbeda bunda ya. Bunda, huruf ha huruf ha di sini nih bunda di pangkal tenggorokan di sini nih ya, huruf ha. Coba bunda tekan di sini ya pakai jari, nanti rasakan ada getaran di sini ya. Ha, hi, hu, ada getaran nih. Ha, hi, hu. Coba bunda. Nah kalau huruf ha di sini di tengah di sini nih bunda ada jakun nih. Nah di jakunnya ha, 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 ha. Si jakunnya ikut naik ke atas karena ada katup yang ketarik di sini ya. Ha, hi, hu. Nah, huruf ha di sini ya bunda ya. Alhamdulillah, alhamdulillah bukan alhamdulillah. Di sini ya. Nanti bunda getarannya huruf ha di sini ada getaran. Ha, ha ada getaran. Huruf ha, ha, ha di sini getarannya. Bunda, huruf ha jangan berlebihan, jangan di dada. Jangan di sini di dada ya. Ho, hi, hu. Itu berlebihan ya. Oke, bunda sudah ya. Coba bunda dicoba ya, dicoba disentuh pakai ujung jari ya. Oke, baik bunda, kalau sudah ayah bunda sekarang kita akan coba ayah bunda ke huruf lain yang sering tertukar. Nah, ini bunda ya.
Hurufnya ada ta sama to, ayah bunda ya. Oke, ayah bunda ini huruf ta dengan to suka ketukar ayah bunda. Mengapa? Ayah bunda sekalian, karena tempatnya sama. Ayah bunda ya, tempatnya sama ayah bunda sekalian, yaitu ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas ayah bunda, ta sama to. Bedanya apa bunda? Bedanya kalau ta ayah bunda sekalian dia ada udara, kalau to enggak ada udara ya. Kalau ta istifal turun pangkal lidahnya, kalau to al isti'la ayah bunda terangkat pangkal lidahnya ya. Nih ayah bunda jangan sampai ketukur. Nih biasanya bunda huruf ta suka dibaca to ketika lagi dhammah, atau huruf to suka dibaca ta biasanya ya bunda dalam beberapa kalimat tertentu. Contohnya ya, saya sering dengar gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal. Nah itu bunda salah, huruf to dia jahr ayah bunda, tidak ada udara ya. Oke ayah bunda, kita lanjut ya. Kita akan sama-sama coba masuk ke contoh latihannya nih ayah bunda ya. Ini ada ta, ini ada to ya. Ayah bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda selamat bergabung ya. Ayah bunda terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, Allah jaga selalu, diberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat, amin ya. Nah ini bunda hati-hati huruf ta ya. Ini bunda coba disimak ya yang betul ayah bunda ya. Watini wazaitun ya. Nah ini bunda huruf ta ayah bunda hati-hati, biasanya suka dibaca to ketika lagi dhammah. Ini bunda suka gini ya, watini wazaitun, tun. Nah itu bunda salah jadi ke to, harusnya tu, tipis ya tu. Watini wazaitun, sedikit aja ya. Nah bunda kalau ayat kedua baru to, wa turi sinin. Nah gitu ya. Nah ketika lagi sukun di bunda huruf to dia syiddah, dia kuat dan qalqalah mantul ya, khatu. Sementara kalau ta dia syiddah, dia kuat bukan mantul tapi hams ada udara, at. Nah gitu ya. Oke ayah bunda kita sama-sama baca ya ayah bunda, dari atas sampai ke bawah. Bunda yang sudah baca siap ketikkan angka 3. Ini contoh huruf yang sering tertukar yang ketiga ya, hurufnya ta dengan to, siap ya. Yang sudah baca, yang sudah bedakan, yang tidak tertukar ketikkan angka 3, siap ya. Watini wazaitun wa turi sinin wasjud wa qatarib khatifal khatu fatafa'at ba'ahu shihabun thaqib. Okay. Matli asyamsi wajadaha tatlu'u ala qawmin inna qatlahum kana khita'an kabira. Yuk bunda silakan baca ya dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca ayah bunda ketikkan angka 3, silakan ayah bunda ya. Bedakan antara ta dengan to ayah bunda, jangan sampai tertukar ya. Oke, baik bunda sudah? Oke, baik bunda kalau sudah ayah bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ke huruf yang selanjutnya yang sering tertukar lagi ya. Oke, apalagi nih bunda? Oke ya. Ini bunda ada lagi huruf yang sering tertukar antara qaf dengan kaf ya. Oke. Ayah bunda mengapa huruf qaf dengan kaf suka ketukar ayah bunda sekalian? Ya karena ayah bunda tempatnya sama. Ya sama-sama ayah bunda pangkal lidah ayah bunda disentuhkan dengan langit-langit. Ayah bunda ya. Nah, cuma bedanya, ayah bunda bedanya, kalau huruf qaf ayah bunda, ini pangkal lidah disentuhkan dengan langit-langit yang lunak. Sementara kalau huruf kaf, pangkal lidahnya disentuhkan dengan langit-langit yang lunak dan keras sekaligus. Ayah bunda ya, ko, ka. Nah, beda ayah bunda ya. Huruf qaf ayah bunda jahar tidak ada udara, kalau kaf dia hams ada udara. Ya, qaf tebal, kaf dia tipis. Ya, jangan sampai ketukar nanti ayah bunda maknanya sangat jauh berbeda. Oke, kita coba lihat di sini nih ayah bunda ya. Ini ada qaf ya kul ya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa ya. Nah, ini bunda hati-hati huruf qaf ya. Kalau ketukar dengan kaf ya ku, ya kul nanti maknanya beda. Ya kul ya. Kul huwallahu ahad. Makanlah Allah yang Maha Esa. Jauh bunda ya. Gara-gara ketukar ya.
Oke, Bunda kita baca ya huruf qaf sama kaf ya. Bunda yang sudah baca siap ketikkan angka 4 siap ya Bunda ya. Bedakan antara qaf dengan kaf ya. Bunda huruf qaf kalau sukun dia syiddah kuat dan qalqalah aqo. Kalau kaf ak gitu ya. Yuk kita baca ya, siap ya Ibu Bunda yang sudah baca ketikkan angka 4 ya Ibu Bunda ya. Qul huwallahu ahad. Ibu Bunda ya, walam yaku tipis nih ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nih Bunda hati-hati jangan sampai ketukar dengan qaf ya. Walam yakul lahu ku. Kebalik ya. Ulangi lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Iqra wa rabbukal akram. Oke, Bunda. Fiha kutubun qayyimah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Yo, Bunda silakan baca ya. Bunda sudah baca ketika angka 4 ya. Oh ya, silakan Bintang Senja yang izin. Katanya di Taiwan sudah masuk maghrib, masya Allah ya. Di sini masih ada 1 jam lagi insya Allah ya. Oke, Bunda silakan sudah baca ketika Bunda angka 4 sudah ya. Ini huruf yang sering tertukar Bunda antara qaf dengan kaf ya. Oke. Bunda sudah. Baik Bunda, kalau sudah Bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ke huruf yang selanjutnya Bunda, yang sering tertukar antara jim dengan zai. Nah, ini Bunda ya. Bunda, mengapa huruf jim dengan zai suka ketukar Bunda? Karena mungkin ada kemiripan dalam pendengaran ya, padahal sangat jauh berbeda dari segi makhraj Bunda ya. Di Bunda huruf jim keluarnya di tengah ya Bunda ya. Di tengah lidah ya, disentuhkan dengan tengah langit-langit. Ya. Ya enggak apa-apa Bunda Santi ya. Nah, ini Bunda kalau huruf zai ini ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Ini beda ya Bunda ya. Ja, za, aj, ez. Nah, beda ya. Coba nih Bunda kira-kira yang betul yang mana pengucapannya sebelum kita masuk ke sini nih ke contoh latihan ya. Coba Bunda bacaan yang betul yang mana, satu atau yang kedua? Coba Bunda yang ke satu ya. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Yang kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba Bunda yang ke satu. Wailul likulli humajatil lumajah. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana? Satu atau dua nih Bunda sekalian ya. Oke, baik Bunda, ini hampir semuanya Bunda menjawab yang kedua, masya Allah ya. Oke, Bunda betul ya. Bunda pakai zai ya, Bunda pakai zai ya. Bunda hati-hati ya, bukan pakai jim. Ini hati-hati, banyak yang suka pakai jim. Bahkan mohon maaf, imam masjid juga kadang ada yang suka pakai jim. Itu Bunda salah ya, harusnya pakai zai Bunda ya. Huruf zai. Oke, Bunda yuk kita sama-sama berlatih ya. Oke, Bunda, ini ada huruf jim dengan zai ya. Oke. Ini Bunda jim tengah lidah, zai ujung lidah ya. Jaza. Jaza. Ini Bunda hati-hati, bukan jaja, jaja. Nah, itu Bunda salah ya, jaja, tapi jaza ya. Oke, ini ada juga, ini ada za, ada ja, ada za, ada ja. Harus beda ya. Nah, ketika sukun Bunda, ini dia syiddah dia kuat dan qalqalah mantul aj. Kalau huruf zai dia lemah, az, waz. Jangan sampai mantul, waz. Ya, harusnya mengalir ya, waz. Ini maj. Oke, Bunda kita baca dari atas sampai ke bawah ya. Bunda yang sudah baca siap ketikan angka 5. Ini contoh kelima Bunda ya. Jazaa'uhum inda rabbihim wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Oke. Kana mizajuha zanjabila. Oke, Bunda.
Baca lagi. Majnunu wazdujir. Najzil zalimin. Oke, ayo Bunda coba. Ya, yang sudah baca dari atas sampai ke bawah, ketikan angka 5. Yang sudah baca, yang sudah tidak tertukar ayo Bunda antara jim dengan zai, ya. Oke, ya. Silakan Bunda bacakan ya. Oke, Bunda, kalau sudah ayo Bunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama ayo Bunda, sekarang kita akan sama-sama coba masuk ke huruf lainnya. Huruf lainnya yang sering tertukar ayo Bunda, ya. Oke, ya. Itu sudah Bunda. Yang ini Bunda ada lagi huruf yang sering tertukar ayah Bunda antara sin dengan shad, ya. Oke. Ayah Bunda, mengapa huruf sin dengan shad suka ketukar ayah Bunda sekalian? Ya karena tempatnya sama. Sama-sama ayah Bunda ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Ya, nah bedanya kalau sin dia istifal turun pangkal lidahnya, kalau shad dia al isti'la terangkat pangkal lidahnya. Ayah Bunda ya. Sa si su. Ayah Bunda ya. Ini so, si, so. As, is, us. Ini als, is, us. Nah, itu beda ya. Oke, yuk ayo Bunda kita coba masuk ke contoh kalimatnya ya. Nih Bunda, ini ada huruf shad. Ya, ini ada huruf sin. Ya, coba ya Bunda ditebak lagi kira-kira yang betul yang mana pengucapannya. Sin sama shadnya. Yang betul yang mana coba Bunda saya akan bacakan ya. 1, 2, 3 ya, bacaannya 3 bacaan coba ya. Yang ke satu, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Coba yang betul yang mana Bunda ya bacaannya. 1, 2 atau yang ketiga nih ayo Bunda ya. Oke, ayo Bunda jawabannya bervariasi ya antara 2 sama 3 Masya Allah ya. Oke, ayo Bunda yang pertama saya jelasin dulu ya. Ayo Bunda yang pertama tadi dua-duanya sin. Nah, ya dua-duanya sin ya ihdinas siratal mus. Yang kedua ayo Bunda dua-duanya shad ya ihdinas siratal mus. Nah Bunda yang betul yang ketiga ya shad dulu baru ke sin. Jadi Bunda huruf shad dia walaupun kasrah dia tetap dibaca tebal. Ya Bunda ya, ihdinas gitu ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu ya. Jadi Bunda yang betul yang ketiga ya. Oke, ayo Bunda kita baca lagi ya. Wa saddaqa bil husna. Nih Bunda hati-hati bukan husna, hus tapi hus tipis ya. Oke, ini Bunda huruf shad dia tipis walaupun dia tebal walaupun kasrah ya. Amilatun nasibah gitu ya. Oke, ayo Bunda kita baca ya ayo Bunda dari atas sampai ke bawah sini. Yang sudah baca siap ketikan ayah Bunda angka berapa nih sekarang contoh ke-6 ya. Contoh ke-6 nih kita baca ayah Bunda ketikan angka 6. Ayah Bunda yang sudah baca siap ya. Ihdinas siratal mustaqim wa saddaqa bil husna wa yasla sa'ira amilatun nasibah. Oke, ayo Bunda kita ke bawah. Wa husila ma fis sudur. Ya, silakan Bunda ya. Bunda sudah baca silakan ketikkan angka 6 ya, bedakan antara sin dengan shad ayo Bunda ya. Oke, baik Bunda kalau sudah ayo Bunda sekalian. Sekarang kita akan masuk ayo Bunda ke huruf selanjutnya yang sering tertukar lagi nih Bunda ya antara huruf dal dengan zal ya. Dal dengan zal ya. Ayo Bunda mengapa huruf dal dengan zal suka ketukar nih ayo Bunda ya? Karena tempatnya berdekatan ya, huruf dal ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuh gigi. Sementara kalau zal ayo Bunda ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas ya. Ini pangkal gigi seri atas, ini ujung gigi seri atas ya. Da ayo Bunda sekalian ya. Beda ya ketika lagi sukun ad ya dia huruf zal lemah ayo Bunda ya. Ini Bunda kalau huruf zal ujung lidahnya sedikit keluarkan ya, sedikit digigit ya. Oke, Bunda kita baca ya. Ini Bunda hati-hati ya. Ini ada huruf da dengan za ya.
Ini ada da dengan za, beda ya. Ini ada da dengan za, ba'da, keujungkan ya, ba'da za. Nah, ketika lagi sukun nih Bunda, huruf dzal dia rokhawah, dia lemah. Yang tadi pagi sudah dibahas ya, dia lemah. Mad. Kalau dal dia syiddah, dia kuat ya Bunda. Mad. Mad. Gitu ya. Oke Bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca ayo Bunda ketikkan angka 7. Siap ya Bunda ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Oke. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Oke ya. Mad'umam madhura. Yuk, silakan Bunda yang sudah baca ketikkan angka 7 ya. Itu ayat Bunda contoh yang ke-7, huruf yang sering tertukar antara dal dengan zal. Sudah Bunda? Sudah baca, sudah sempurna, sudah tidak tertukar ayat Bunda? Baik ayat Bunda, kalau sudah tidak tertukar ayat Bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ke huruf lainnya yang sering tertukar lagi ayat Bunda ya. Oke, ayat Bunda sekarang nih ya, ada huruf ayat Bunda yang sering tertukar antara do ayat Bunda dengan dha. Ayat Bunda ya. Nih, Bunda huruf do sering tertukar dengan dha. Ayat Bunda mengapa? Karena mungkin ada kemiripan dalam pendengaran. Ya, padahal sangat jauh berbeda ayat Bunda dari segi makhraj. Ya. Di Bunda huruf do keluarnya sisi lidah, disentuhkan dengan dinding gigi geraham bagian atas. Sementara kalau dha ujung lidah ayat Bunda disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Oke, ini Bunda ada contohnya ya. Coba nih Bunda dengerin yang betul yang mana? Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Coba Bunda dengerin yang ke-1 ya. Allazi anqadha dhahrak. Yang kedua, allazi anqadha dhahrak. Yang ketiga, allazi anqadha dhahrak. Coba Bunda yang betul yang mana? 1, 2 atau yang ketiga ya. Bunda kira-kira yang mana nih pengucapan yang betul ya, 1, 2 atau 3 ya. Oke, Bunda ini jawabannya bervariasi antara 2 dan 3, Masya Allah ya. Oke, Bunda insyaallah Bunda yang betul adalah yang ketiga ya. Bunda hati-hati huruf do ini sisi lidah, huruf dha ujung lidah ya. Oke, Bunda kita coba ulangi lagi ya materi yang tadi pagi Bunda yang sudah sama-sama ayat Bunda kita bahas Bunda ya. Nah ini Bunda huruf do. Nah ini Bunda kalau do wa dhadu min hafatihi idwal ya ladrasa min aisara wa yumnaha. Bunda huruf do sisi lidah ya, disentuhkan dengan dinding gigi geraham bagian atas yang kanan atau yang kiri. Boleh ya. Sumber suara tekan kuat nih. Nah gitu ya. Nah Bunda sementara kalau dha ya Bunda kalau dha itu ujung lidah. Nah ini Bunda kalau dha ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas dha dan diangkat pangkal lidahnya ya, dha gitu ya. Bunda udah pada bisa belum huruf dha sama dha ya? Mau dilihatin nggak ayah Bunda cara pengucapannya pakai cermin, mau nggak ya? Kalau banyak yang mau saya lihatin nih ayah Bunda ya. Tapi kalau sudah pada bisa alhamdulillah, kalau sudah pada bisa kita lewat ya. Oke baik Bunda ya, kalau banyak yang mau disimak ya, kita akan sama-sama coba contohkan ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah pada bisa ayah Bunda ya. Baik. Ayah Bunda coba disimak ya, ayah Bunda ya. Coba lihat sini ya. Bunda huruf do ya, do tempat keluarnya ayah Bunda min hafah. Dari sisi lidah huruf do. Di sini Bunda ya. Sisi lidah disentuhkan dengan dinding gigi geraham bagian atas. Ini Bunda sini ya. Nah, di situ ya. Yang kanan boleh, yang kiri juga boleh. Ya atau dua-duanya. Boleh silakan ya. Asal jangan di ujung itu huruf dal. Di ujung hanya bersentuhan lunak saja, bukan sumber suara ya. Nah, Bunda kalau dha di ujung dha dan diangkat pangkal lidahnya, ditebal. Bunda ya. Jadi gini ya. Diangkat ya, dha ya, jadi bukan allazi anqa jojohrok, allazi anqa zozohrok,
Allazi anqadha dhahrak. Nah, Bunda yang betul allazi anqadha dhahrak. Dari pinggir langsung ke depan dha. Ya, dha. Gitu ya. Allazi anqadha dhahrak. Nah, Bunda tadi yang tepat yang ketiga, betul. Ya gitu Bunda, yang agak susah ya. Ya, langsung ke depan ya. Hati-hati Bunda ya, terkilir lidahnya ya. Pelan-pelan aja prakteknya ya Bunda ya. Oke, Bunda sudah? Baik ya Bunda, kalau sudah ini Bunda agak susah. Ya agak susah. Jadi harus banyak berlatih. Ayo Bunda ya. Oke, ayo Bunda kita berlatih yuk. Kita sama-sama baca ya. Bunda paksakan bisa atau enggak bisa, sulit atau mudah. Walaupun susah, coba Bunda paksakan ya. Minimal Bunda secara teori sudah bisa minimalnya. Ayo Bunda ya. Nanti lama-lama juga bisa. Oke Bunda kita baca ya. Ini Bunda contoh yang ke-8 ya. Bunda sudah baca contoh yang ke-8 ini. Bunda siap ketikkan angka 8. Siap Bunda ya. Allazi anqadha dhahrak gitu ya. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Oke. Wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Oke. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Yo, Bunda baca di rumahnya. Ya silakan Bunda ya. Bunda sudah baca ketika angka 8 ya. Bunda baca ya supaya Bunda bisa, supaya sempurna pengucapannya, harus banyak berlatih dan pastinya Bunda pahalanya besar ya. Yang suka baca pahalanya besar Bunda, per hurufnya 10 kebaikan dan juga 10 ampunan dosa, Masya Allah. Oke ya. Baik Bunda sudah. Oke Bunda kalau sudah, ayah Bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ke huruf yang terakhir nih. Yang suka ketukar nih Bunda hurufnya. Ada ghain sama kha. Ayo Bunda ya. Oke ini Bunda kenapa huruf ghain sama kha suka ketukar nih ayah Bunda ya. Karena ayah Bunda ini tempatnya sama. Ya ayah Bunda sama-sama. Adnahu ghainun khauha ya. Bunda sama-sama keluarnya di atas tenggorokan. Ini Bunda ya. Cuma bedanya Bunda kalau ghain Bunda dia jahar tidak ada udara, kalau kha dia hams ada udara ya. Ini Bunda hati-hati ya, Bunda jangan sampai ketukar ya. Ini Bunda ghain ya, huruf ghain kalau tidak ada kalau ada udara nanti hurufnya akan tertukar dengan kha ya, gini ya. Khairil ya, khairil maghdubi. Harusnya ghairil maghdubi. Nah gitu, beda ya. Oke, Bunda kita baca ya, Bunda. Kita baca semuanya Bunda, yang sudah baca siap ketikan angka 9. Bunda ya. Kita sama-sama baca, yang sudah baca ketikan angka 9. Ini Bunda hati-hati huruf ghain kalau sukun ya, jangan sampai mantul mag. Ya, mag. Ini huruf kha gitu ya. Kita baca ya Bunda ya. Wa amma man bakhila wastaghna khudhuhu faghulluh wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir gitu ya. Oke, bainahuma barzakhul la yabghiyan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun iyas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum thumma aghraqnal akharin. Nah silakan Bunda. Yang sudah baca Bunda ketikan angka 9 ya. Bunda bedakan antara ghain dengan kha ya. Oke Bunda sudah ya.
Baik ayah bunda, ini kalau sudah ayah bunda sekalian ya. Baik ayah bunda, ini sudah ya ayah bunda, insyaallah nanti kita akan sama-sama nih ayah bunda sekalian ya. Ini ayah bunda sudah ya, alhamdulillah ya. Ayah bunda insyaallah ayah bunda sekalian kalau sudah sempurna, ini bunda nanti kita akan coba masuknya ayah bunda ke sifat huruf lainnya. Nih bunda ya. Nanti kita akan sama-sama bahas ayah bunda ya. Ada ayah bunda sifatul huruf allati laha diddalaha. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata, ayah bunda, ada sofir, ada qalqalah, ada lin, ada inhirab, takrir, tafashi, al-istitalah. Nih bunda agak susah nih ya, kita akan bahas satu persatu ya, nanti kita akan bahas satu persatu nih ya. Kita akan bahas satu persatu bunda. Tapi bunda sebelum kita bahas satu persatu, ayah bunda izin dulu sebentar ya. Ini bunda sudah 1 jam lebih saya live ya, sudah 1 jam lebih. Bunda tadi ada bunda yang menanyakan bukunya. Bunda yang pengen bukunya, buku tajwidnya, saya naikin dulu sebentar ke keranjang kuning ya. Ini karena sudah 1 jam saya live. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sini ya, ke sifat huruf ini ya. Ayah bunda yang pengen buku tajwidnya supaya bunda diulang-ulang nanti di rumahnya. Ayah bunda ada di etalase 2. Nih bunda ya. Silakan ayah bunda ya yang pengen buku tajwidnya. Ayah bunda ada di etalase 2. Nah ini bunda ya. Ini bunda nama buku tajwidnya Tahsin Praktis Metode Marhalah ya, sampai ayah bunda mahir baca Quran. Ini bunda kitabnya tebal nih, hardcover ya, enak dipegangnya buat belajar, buat mengajar enak nih ayah bunda ya. Ini bunda kitab ini ada 161 halaman, diajarkan dari tempat keluar huruf ya, sifat-sifat huruf ayah bunda, semua hukum tajwid ini lengkap di kitab ini ya, kayak hukum-hukum mad yang berjumlah 15, ada hukum nun mati dan tanwin, idhar, idgham, iqlab, ikhfa ada. Hukum mim mati juga ada ya. Ada juga tanda waqaf, alif lam, ayat asing, ya hamzah wasal wa hamzah qata juga lengkap ya. Sudah punya alhamdulillah umum amar yang sudah punya ya. Silakan yang sudah punya boleh absen ya, yang sudah punya ya. Ini bunda kitab ini sangat memudahkan buat bunda yang sedang belajar tajwid. Kenapa mudah? Karena bunda metode marhalah ini ayah bunda sekalian itu tiap halamannya ayah bunda dilengkapi dengan video pembelajarannya. Nah, ini bunda ya. Ada videonya tiap halamannya ya. Ayah bunda dijelaskan dengan detail kitab ini ayah bunda sekalian ya. Di manakah ayah bunda tempat hurufnya ayah bunda ya. Kemudian apa sifat-sifat hurufnya ayah bunda ya, bagaimana cara mengucapkannya ayah bunda. Ini lengkap di sini ya, ada dalilnya, ada riwayatnya, ada tempat hurufnya, ada sifat hurufnya. Dan juga nih bunda ada videonya di sini, ada cara pengucapannya. Nah, gitu ya. Silakan bunda segera cekotnya. Ini bunda kitabnya lengkap banget ya. Jadi cuma 1 kitab tapi sudah lengkap dengan hukum tajwid. Ini bunda yang cekot di live saya nanti bunda dapat bonus tambahan. Ya, apa bonusnya ayah bunda sekalian? Bunda yang cekot di live saya ya ayah bunda sekalian ada tambahan bonus ya. Apa bonusnya? Ini bunda kalau di live saya check outnya ada diskon dari 135 menjadi 90 ribuan, ada juga free ongkir, bisa COD. Dan juga nih bunda ya, nanti bunda dapat lagi bonus ini ya, bonus etalase 3 seharga 25.000 yaitu juz amma tajwid. Nah ini bunda bonus yang segera check out ya. Oke, ini bunda juz amma ini full color nih. Nih full color ya bundanya, harganya 25. Ini bonus buat bunda free ya. Ini yang biru ada mad wajib, ini hijau majaiz, idgham biguna, ada idgham bila guna, ada latinnya buat pemula, dan juga di sampingnya ada terjemahnya. Jadi bisa baca Quran sesuai dengan tajwid sambil baca terjemahnya, masya Allah ya. Oke, silakan bunda ya, ini juz amma-nya cantik ya. Ini free buat bunda yang sudah check out etalase 2 ya. Dan juga nih bunda dapat lagi bonus lagi satu lagi, yaitu dzikir pagi dan petang, masya Allah ya. Yang ada di etalase 4 dan juga di dalamnya ada dzikir setelah sholat. Silakan bunda segera check out ya sebelum diturunkan keranjang kuningnya ya. Ya, terima kasih Bunda Rita Wati yang sudah check outnya. Semoga yang sudah check out Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Ya bunda sekalian, terima kasih banyak yang sudah check out ya. Semoga Allah ganti hartanya, diganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, dimudahkan urusannya, juga dimudahkan belajarnya. Silakan bunda segera check outnya. Ini bunda kitabnya lengkap nih bunda ya. Ya insya Allah bunda ada bonusnya yang sudah check outnya. Di mana ke tempat hurufnya, apa sifat-sifat hurufnya dengan detail dibahas nih ya. Dan juga bunda ada tadi yang sifat-sifat apa huruf-huruf yang sering tertukar nih, sudah dibahas dengan detail ya bunda ya. Lengkap dengan contoh latihannya. Nih huruf-huruf yang suka tertukar barusan banget. Masih hangat ya bunda ya. Tadi bunda kita baru sampai ke halaman 58. Nah, nanti kita bahas lagi nih ya bunda ya. Bunda ini ya nanti kita bahas lagi ke sini huruf sifat-sifat huruf lainnya.
Nanti juga Bunda kita akan masuk ke sini ada huruf ro yang dibaca tebal dan tipis ya. Ada lafaz Allah tebal tipis, ada juga bagian sifat huruf. Nah, nanti Bunda kita akan masuk ini Bunda hukum tajwid kaidah mad asli dengan mad far'i. Ya Bunda ya. Mad asli anaknya ada 5, mad far'i anaknya ada 10. Nah, dengan detail nih Bunda dibahas di kitab ini ya. Mad tabi'i Bunda ada mad badal ya, ada mad badal ya, ada mad tabi'i ya Bunda ya, ada juga mad iwad, ada mad tamkin, mad silah qasira, dan juga nanti Bunda anak dari mad far'i anaknya ada mad wajib, mad jaiz, mad silah tawila, ada mad lazim, mad farqi, lengkap di kitab ini. Lengkap banget ya Bunda ya. Oke, ya Bunda, insyaallah nanti juga kita akan sama-sama pelajari besok ya. Nah ini ya, hukum-hukum tajwid kita pelajarinya besok pagi nih ya. Ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa ya. Ini Bunda di kitab ini lengkap banget ya Bunda. Idhar ya Bunda tidak asal dengung ya Bunda ya. Idhar, idgham ini tidak asal-asalan, ini lengkap di sini di kitabnya ya. Ini Bunda idhar nun mati sama tanwin an in un ya Bunda bertemu dengan 6 huruf idhar lengkap, contohnya ini sudah mewakili seluruh isi Al-Qur'an ya Bunda ya. Oke, apalagi nih ya Bunda ya. Kemudian ada idgham. Ini idgham ya, nun mati sama tanwin an in un ya Bunda bertemu dengan 6 huruf idgham juga lengkap contohnya. Yang ini sudah mewakili seluruh isi Al-Qur'an. Ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ya ada idgham mutamatsil lain, ya ada idgham mutajanisain, mutaqarribin, ya lengkapnya ada juga iqlab ya. Dan juga nih Bunda ya ada juga ikhfa yang nanti kita akan bahas besok pagi ya. Ini Bunda ikhfa ini dia tidak salah dengung, tidak salah samar ya, ada ikhfa aqrab, ikhfa abad, ada juga ikhfa ausat. Nih Bunda hati-hati tidak salah dengung. Nanti Bunda tinggal barcode di sini ada video pembelajarannya. Nah, ini Bunda ikhfa lengkap contohnya ya, nun mati sama tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ini lengkap contohnya, ini di kitab ini sudah mewakili seluruh isi Al-Qur'an. Jadi Bunda pakai Quran apapun bisa ya, mau pakai Quran Indonesia, mau pakai Quran Timur Tengah itu bisa ya. Karena ini hukum tajwidnya sudah sama-sama dengan detail dipelajari. Ya ada hukum mim mati dan juga ada cara pengucapan nih makhraj ya. Dari mulai hamzah sampai ke huruf ya ada di sini di videonya. Ini ada videonya. Saya contohin ya. A I U ba u an ani a na minal mu nima i an ani a dan seterusnya ya. Ada cara pengucapannya sampai ke huruf ya. Ini Bunda lengkap di sini, masya Allah ya. Oke, nanti Bunda di akhir bukunya ada tanah wakaf, alif lam, ada ayat asing, ada hamzah wasol, wa hamzah qatab. Silakan Bunda segera cekotnya. Bunda yang cekot nilai saya ini kitabnya atau bukunya etalase 2. Ayo Bunda kitab tajwid ada video pembelajarannya, dapat bonus ayo Bunda etalase 3 yaitu juz amma tajwid seharga 25.000 dan juga ayo Bunda dapat bonus ayo Bunda yaitu dzikir pagi dan petang yang ada di etalase 4 dan juga di dalamnya ada dzikir setelah salat ya. Silakan Bunda segera cekotnya sebelum diturunkan keranjang kuningnya ya. Ini Bunda di etalase 2. Nah, kalau buat Bunda yang udah lama nggak bisa ngaji, atau buat anak cucunya, Bunda etalase 1 buat pemula. Ya, ini pratasin buat pemula nih. Ya Bunda ya. Dari nol banget belajarnya. Ya Bunda sekalian ya. Diajarkan dari mulai mengenal nama-nama huruf. Ya Bunda ya. Huruf-hurufnya kami kelompokkan biar mudah belajarnya nih buat pemula ya. Dikelompokkan, udah gitu dikelompokkan, disambungkan ya. Bagaimana cara nyambungnya juga dibahas ya. Ini ada videonya, tinggal lihat aja videonya, gampang dipelajari sendiri. Ayo Bunda ya. Oke, ayo Bunda dikasih bunyi vokal a i u an in un, hurufnya dimatikan, hurufnya digandakan, hurufnya dikasih tanda panjang sampai bisa baca Quran. Ini Bunda ada 100 halaman lebih. Silakan ya. Ini buat pemula Bunda sampai bisa baca Quran, buat pemula juga sama, sampai bisa baca Quran ya. Nah Bunda kalau sudah bisa baca langsung ke etalase 2 supaya lebih sempurna. Kalau pengen dua-duanya juga boleh, silakan ya. Oke Bunda kita lanjut lagi ya belajarnya. Kita lanjut lagi belajarnya karena kita belum tuntas belajarnya ya. Yang pengen bukunya yang hari ini sedang kita pelajari ada di etalase 2. Silakan Bunda segera dicekot ya ayo Bunda etalase 2 sebelum saya turunkan keranjang kuningnya. Nanti Bunda yang cekot di luar live nanti harganya normal 135 dan juga enggak ada bonusnya. Tapi kalau yang di live saya harganya lagi promo 90 ribuan plus ada bonus juga ya, ada juz amma sama doa petang dan pagi ya yang segera cekot ya. Oke Bunda kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ayo Bunda ke halaman ini Bunda ya. Halaman 58. Kita akan bahas ayo Bunda sifat-sifat huruf nih ayo Bunda. Ya yang tidak memiliki lawan kata ya.
Karena tadi yang memiliki lawan kata pagi-pagi sudah dibahas ayah bunda. Nah, gitu ya. Oke, ya terima kasih Bunda Novi yang sudah check out-nya. Oke, ayah bunda, buku yang dulu tidak ada barcode-nya. Ya bunda, kalau buku yang dulu, yang cetakan dulu nggak ada barcode-nya bunda ya. Jadi kalau untuk cetakan baru sekarang ada barcode-nya, ada videonya, ada penjelasannya insya Allah. Lebih mudah sekarang ya. Oke bunda, yang pertama as-sofir. Ya bunda, sofir, apa itu sofir? Ayah bunda sekalian. Bunda, sofir ini bisa dimaknai desisan atau siulan. Seperti orang yang sedang bersiul atau seperti orang yang sedang berdesis gitu ayah bunda ya. Oke ayah bunda, ini ayah bunda sofir ini hurufnya cuma ada 3 ayah bunda ya. Sofir ayah bunda hurufnya ada berapa nih bunda? Ada 3 ya, ada sad, ada zai, ada sin ya. Nah bunda, sofir ada 3, ada sofir kubro ayah bunda ya, sofir kubro hurufnya zai. Sofir wusta hurufnya sod. Yang sofir sugro huruf kecil hurufnya sin. Ayo bunda, sofir kecil ya. Az-zabur, az-zukhruf, shodiqina, bismillah. Nah ya itu bunda sofir ya. Seperti orang yang sedang bersiul atau berdesis ayo bunda ya. Nah bunda, yang kedua ada sifat huruf lagi nih ayo bunda ya, namanya qalqalah ya. Bunda, ada yang tahu nggak apa itu qalqalah ya? Ayah bunda, qalqalah ini ayah bunda sekalian bisa dimaknai guncangan ya. Ayah bunda bisa dimaknai guncangan atau pantulan. Jadi ayah bunda, dari 28 huruf ada huruf-huruf yang kalau ayah bunda sukunkan maka harus dipantulkan. Ada berapa bunda hurufnya? Ada 5. Nah ini bundanya ada 5 ya. Hurufnya ada qaf, ada to, ada ba, ada jim, ada dal ya. Kalau disingkat menjadi qotbu jadin ya, atau ba jim dal to qaf juga boleh. Silakan ya. Nah bunda, qalqalah ada 2, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro ya. Bunda, qalqalah sugro qalqalah yang kecil, sementara qalqalah yang besar ya kubro itu qalqalah yang besar ayah bunda, qalqalah kubro ya. Nah ayah bunda sekalian, ini sugro kecil ayah bunda karena terjadinya di tengah-tengah kalimat, jadi pantulannya alami ya, tidak berlebihan ayah bunda. Nah ini bunda lihat sini ya, ini bunda hurufnya ada 5, langsung bunda pantulkan alami ya to gitu ya, ya to ayah bunda ya, ya to ma'u huwa yubdi'u gitu ya, ya ja'alun. Bunda baca ya, ini bunda sifat yang kedua. Sifat yang kedua, bunda yang sudah baca sifat yang kedua ini siap ya, ketikan angka 2. Bunda pantulkan, jangan malu-malu ya. Jangan ragu-ragu ya bunda ya. Ya toma'u huwa yubdi'u ya ja'alun bil adli ya qota'u. Ya, silakan bunda. Yang sudah baca, bunda ketikan angka 2 ya. Barusan sudah dicontohkan ya. Oke. Baik, bunda selanjutnya masih qalqalah. Ya bunda ya, masih qalqalah. Ini bunda ada qalqalah kubro. Ya bunda ya. Nah, ini bunda qalqalah kubro, qalqalah yang besar karena terjadinya di akhir kalimat atau akhir ayat. Oke, ini bunda qalqalah kubro ada 2 ya cara pengucapannya nih ayah bunda ya. Oke, ayah bunda sekalian, ada 2 cara baca. Yang pertama dibaca dengan cara langsung dipantulkan ayah bunda ya. Kapan ayah bunda? Coba lihat di sini ya. Ayah bunda, kita sama-sama coba baca nih. Ayah kita sama-sama coba praktekkan ya. Ini bunda di akhir ayat bi rabbil falaqi menjadi bi rabbil falaqo. Falaqo. Nah gitu ya. Nah bunda pantulannya alami. Jangan ada jeda. Misalkan gini, bi rabbil falaqo. Nah itu bunda ada jeda. Atau gini, ada hentakan bi rabbil falaq. Itu juga nggak boleh. Alami ya. Bunda kita baca ya dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca ketika angka 2 lagi, karena ini sifat yang kedua. Siap ya. Bi rabbil falaq ulul albab bil qisto zaujin bahij. Silakan bunda yang sudah baca, ayah bunda ketikan angka 2 lagi ya. Oke, ayah bunda seperti itu ya. Silakan bunda ya. Ayah bunda yang sudah baca silakan ketikan angka 2 ayah bunda sekalian ya. Oke. Sudah bunda? Oke, ini bunda langsung pantulkan, jangan ragu-ragu, langsung pantulkan ya. Nah bunda, ini ada lagi yang kedua ya bunda, dibaca lebih jelas dan kuat. Dibaca lebih jelas dan kuat bunda, penuhi dulu tasydidnya baru pantulkan. Nah ya. Nah ini bunda ada jeda kalau ini ya, karena dia bertasydid gini ya.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb gitu bunda ya, ada jeda karena dia bertasydid, jadi ayah bunda penuhi dulu tasydidnya ya. Oke, ayah bunda kita sama-sama coba baca ya dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca ayah bunda ketikkan angka 2 lagi karena ini sifat yang kedua. Siap ayah bunda ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wala fusuqa wala jidala fil hajj. Gitu bunda, silakan yang sudah baca bunda ketikkan angka 2 ya. Bunda jangan ragu-ragu ayo bunda ya. Oke, baik bunda sudah. Bunda kalau sudah kita akan masuk ke sifat yang ketiga ya, sifat huruf yang ketiga bunda adalah lin atau layin bunda ya. Ini bunda lin atau layin artinya lunak atau lembut ya bunda, hurufnya hanya waw dan ya. Ya dibaca bunda lin lembut ketika waw dan ya-nya sukun sebelumnya fathah. Nah nih di sini bunda ya. Nih bunda ya kai, gitu ya. Ini ada kai, alirkan dengan lembut. Ya kai, ini ada yau gitu ya. Nah ini bunda hati-hati ya, jangan kayak ke ya alam tarokai papa ya. Qiyamul lail, assalamualaikum, ya assalamu alai ya qiyamul lail gitu ya. Itu bunda lin ya, kita sering menyebutnya apa bunda, harful lin ya, huruf yang dibaca lembut. Nah gitu bunda ya. Oke ayo bunda yuk kita sama-sama baca ya bunda ya, dibaca dengan lembut bunda ya. Yuk kita sama-sama baca dari atas sampai ke bawah bunda ya. Ini bunda contoh yang ketiga, sifat yang ketiga ya lin, yang sudah baca ketika angka 3. Siap bunda ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Oke. Maliki yaumiddin. Nah, ini alirkan ya. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Yang sudah selesai semuanya, bunda ketikkan angka 3 dan juga jangan lupa Allah. Silakan Masya Allah ya. Di bunda lin ya. Bunda pelan-pelan perhatikannya. Silakan sudah ya. Baik bunda, kalau sudah bunda, sekarang kita akan masuk bunda ke sifat huruf yang selanjutnya ya. Oke bunda, ini sifat yang selanjutnya bunda sekalian namanya al-inhiraf ya bunda ya. Namanya adalah al-inhiraf ya bunda. Apa itu al-inhiraf bunda sekalian ya? Bunda, inhiraf ini artinya condong ya, suaranya condong ya. Yang condong bunda sekalian itu hanya dimiliki oleh huruf lam dan ro ya. Silakan bunda Widya ya yang mau izin ya, karena udah maghrib masya Allah ya. Kalau di kita masih ada berapa lama lagi nih bunda? Sekitar setengah jam lagi insya Allah ya. Oke, silakan yang mau izin ya bunda. Terima kasih banyak sudah hadir ya, sudah belajar bareng-bareng ya. Nah ini bunda huruf lam dan ro condong. Lam dia condongnya keluar ya, ella gitu ya. Ella, elli, elu ya. Kalau ro dia condong ke dalam, ro ya, tidak ro tapi ro condong ke dalam ya. Oke ini bunda huruf kemudian yang kelima nih ya bunda. Ada sifat lagi bunda namanya takrir ya. Bunda apa itu takrir ya? Bunda takrir ini dimaknai secara bahasa adalah mengulangi atau mengulang-ulang. Bunda sekaliannya secara istilah juga yaitu membunyikan huruf bunda tertentu dengan menggetarkan ujung lidah.
atau bergetar juga boleh, gerakan yang mengulang-ulang ya. Nah, Bunda, yang memiliki sifat takrir bergetar, ayah Bunda, hanya dimiliki oleh huruf ro. Di mana huruf ro ya. Nah, bagaimana getarannya? Baik, sebagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ayah Bunda, beliau berkata warro wa bi takririn ju'il. Ya, ibu, huruf ro ini disifati dengan takrir, ada getaran. Wa afi takriron idza tusyaddad. Samarkanlah getaran pada huruf ro ketika lagi bertasydid ya. Coba nih ayah bunda ada contohnya ya. Kita akan sama-sama ayah bunda sekalian, kita akan sama-sama coba praktekkan nih ayah bunda ya. Kita sama-sama coba bacakan contohnya nih ayah bunda ya. Oke. Nah, ini bunda huruf ro. Ini bunda ada ro bertasydid ya. Ini ada ro bertasydid ya. Coba nih ayah bunda, getarannya yang betul yang mana? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Bunda ya, saya coba perhatikan yang ke satu. Coba bunda yang ke satu coba. Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya bunda, kira-kira huruf ro getarannya yang betul yang mana bunda? Ya, yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ya bunda ya. Oke, bunda jawabannya bervariasi antara 1, 2, dan 3, ada semuanya, masya Allah ya. Bunda, yang pertama tadi itu huruf ro-nya terlalu bergetar. Ya, itu bunda salah ya. Bismillahirrahmanirrahim itu bergetar banget ya. Nah, bunda yang kedua huruf ro-nya hilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang suka berubah jadi wawu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bunda salah. Yang betul yang ketiga, pertengahan antara terlalu bergetar dengan huruf ro-nya hilang, tengah-tengahnya. Coba bunda disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bunda ya. Oke bunda, yuk siap-siap bunda bacakan yang sudah baca ketika angka 5 ya. Ini ada contohnya yang sudah baca ketika angka 5. Siap bunda ya. Ini contoh yang kelima ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yuk bunda ketikkan angka 5 yang sudah baca semuanya ya. Jadi bunda silakan ya, ro-nya ayah bunda tidak terlalu tebal ya. Ro-nya apa? Ro-nya tidak terlalu bergetar dan juga tidak hilang ya. Oke, bunda sudah ya. Oke, bunda kalau sudah, sekarang kita masuk sifat huruf yang ke-6. Nah, ya. Oke, bunda disimak ya. Bunda sekarang kita akan masuk ke sifat huruf yang ke-6. Bunda namanya adalah tafashi ya. Bunda tafashi artinya meluas atau menyebar. Menyebarnya angin dalam mulut ya, bunda sekalian ya. Oke, baik bunda sekalian. Ini tafashi itu menyebarnya angin dalam mulut hanya dimiliki oleh huruf shin. Ya. Nih bunda tafashi ada 3, ada tafashi kubro besar ketika bertasydid, ada tafashi wusto pertengahan ketika lagi sukun, dan ada tafashi ini sugro bunda ketika lagi berharokat. Ya. Oke bunda, kita akan sama-sama ayo bunda baca ya. Ini bunda sifat yang ke-6 ya. Bunda yang sudah baca sifat yang ke-6, siap-siap bunda ketika angka 6. Ya siap ya. Asy-syafa'ah, asy-syahid, masyrabahum, tashtaru, shimalun, syarikun. Silakan bunda. Yang sudah baca, bunda ketikkan bunda angka 6. Nah, yang sudah baca silakan ya. Oke, ya bunda yang sudah baca silakan bunda ketikkan angka 6, yaitu bunda atafashi yang menyebarnya angin dalam mulut bunda ya. Oke, baik bunda kalau sudah bunda sekalian, sekarang kita akan coba lagi nih bunda ya. Kita akan masuk ke sifat yang terakhir, yang ke-7. Bunda namanya al-istitalah ya, memanjang. Nah, ya.
Memanjang ayah bunda ya, memanjang, yaitu ayah bunda memanjangkan huruf tertentu dengan memanjangkan suaranya dari pangkal lidah ayah bunda sampai ke ujung lidah. Saya sampai bersambung ke huruf lam. Nah ini bunda istitolah hanya dimiliki oleh huruf do. Ya do. Ya bunda ya. Huruf do dia bunda al istitolah suaranya memanjang. Ya. Ayah bunda sudah pada kebayang belum nih ayah bunda ya? Huruf do. Nah ini bunda huruf do. Ya. Ini bunda memanjang dari mulai pangkal sisi lidah ya sampai ke ujungnya di bunda. Ya el do, el di, el do. Gitu ayah bunda ya. Disentuhkan dengan dinding gigi geraham. Ayah bunda memanjang suaranya ya. Bunda udah pada bisa belum ya? Mau dicontohin nggak al istitolah cara pengucapannya ya? Kalau banyak yang mau dicontohkan, saya coba contohkan yang bunda huruf do ya. Karena banyak yang merasa kesulitan ya. Kalau bunda mau, tapi kalau sudah bisa, alhamdulillah ya, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Kalau sudah pada bisa ya bunda ya. Oke, bunda mau ya. Oke, ini karena banyak yang mau, ayah bunda kita akan sama-sama coba. Ayah bunda contohkan ya huruf do ya, dimanakah tempat keluarnya dan juga huruf al istitolah seperti apakah memanjangnya ya. Oke, baik bunda disimak ya ayah bunda. Oke. Baik ya. Bunda huruf do ya, ayah bunda huruf do itu tempat keluarnya ayah bunda sisi lidah disentuhkan dengan dinding gigi geraham bagian atas nih bunda ya, huruf do ya l. Nah, l l ya bunda sisi lidah ya, l ya, yang kanan boleh, yang kiri juga boleh ya, atau dua-duanya boleh, asal jangan di atas asal jangan di ujung l. Nah gitu ya. Nah bunda al istitolah memanjang suaranya dari pangkal sampai ke ujungnya. Gitu memanjang suaranya ya, gitu memanjang ya, gitu ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Jadi ayah bunda tidak tergesa-gesa ya. Nih, bunda insyaallah sudah secara teori insyaallah bunda bisa ya. Secara teori bisa. Nanti ayah bunda harus banyak berlatih tentunya ya supaya bisa lebih sempurna ya. Oke, ini bunda sudah ya ayah bunda, semua sifat huruf ya sudah sama-sama kita bahas ayah bunda sekalian ya. Baik ayah bunda, selanjutnya kita akan coba masuk nih bunda ya ke materi at-tafhim wa tarqiq. Ayah bunda ya, materi tafhim dan tarqiq nih ayah bunda sekalian ya. Sedikit lagi ayah bunda ya, kita akan sama-sama coba tuntaskan ya, kita akan sama-sama coba bahas ya. Tapi bunda sebentar ya, sebelum dilanjutkan ayah bunda sekalian, kita turunkan dulu nih keranjang kuningnya. Yang pengen ini check out nanti dinaikkan lagi sebentar lagi ya, di akhir live nanti ya. Oke, baik bunda, kita akan sama-sama lanjutkan lagi ya. Nah ini bunda, at-tafhim wa tarqiqnya tebal dan tipis nih ya. Jadi ayah bunda sekalian, ya ayah bunda sekalian, ada ayah bunda sekalian beberapa huruf atau beberapa kalimat yang harus dibaca tebal dan tipis ayah bunda ya. Ini hal yang penting dalam baca Quran ayah bunda ya. Tafhim artinya menebalkan suara, sementara tarakik artinya sebaliknya bunda, menipiskan suara ya. Oke bunda, yang pertama ayah bunda sekalian, ada huruf yang dibaca tafhim tebal ya, hurufnya ayah bunda yaitu huruf-huruf al-istilah ya. Ini bunda huruf-huruf al-istilah ini ayah bunda yaitu huruf-huruf yang terangkat pangkal lidahnya semuanya tebal ya bunda. Hurufnya ada kho, ada so, ada do, ada wo, ada to, ada ko, ada lo ya. Bunda semuanya tebal. Nah ini bunda hati-hati, tebalnya bukan dengan cara monyong, tapi dengan cara mengangkat pangkal lidah ya. Oke bunda, kita sama-sama coba masuk nih bunda ke halaman latihannya. Ini bunda ada huruf-huruf al-istilah yang terangkat pangkal lidahnya bunda, yang dibaca tebal bunda ya. Ini ada ketika lagi fathah, kasroh, dhammah ya, sukun fathah, sukun kasroh, sukun dhammah ya. Jadi bunda diangkat pangkal lidahnya ayah bunda ya, tebalnya itu bukan dengan cara monyong ayah bunda ya. Kita coba lihat nih di sini nih ayah bunda ya, huruf-huruf yang tebal ayah bunda ya. Nah, ya contohnya nih huruf to. Nah, ini bunda to. Ini bunda tebal, diangkat pangkal lidahnya to gitu ya. Tebalnya bukan dengan cara monyong ya.
ada dha, ya dha tebal ayah bunda ya. Kemudian ini ada so juga sama tebal, ya ada 7 semuanya, ya. Nah ini bunda, ya. Ayah bunda sudah pada bisa belum cara mengangkat pangkal lidah? Mau dilihatin nggak cara pengucapannya, ya? Pakai cermin. Kalau banyak yang mau, ayah bunda saya contoh ini, ayah bunda ya. Tapi kalau sudah pada bisa, alhamdulillah, ya. Oke bunda kita sama-sama coba praktekkan ya. Kalau sudah pada bisa ya. Ini bunda contohnya ketika lagi fathah, kasrah, dhamma, ya sukun fathah, sukun kasrah dan sukun dhammah, ya. Oke, bunda mau ya, baik bunda kalau banyak yang mau kita sama-sama coba praktekkan ulang, ya. Oke, bunda disimak ya. Coba, ya. Oke bunda, huruf-huruf tebal, ya. Bunda huruf-huruf tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah, ya. Jadi bunda tidak monyong, ya tidak kholako, ya kholako, tapi khalako, ya. Nah ya bunda cara berlatihnya, ayah bunda latihan sempurnakan huruf qaf dulu. Huruf qaf, kenapa huruf qaf ayah bunda? Karena huruf qaf huruf pangkal lidah, ya bunda ya. Diangkat pangkal lidahnya, huruf qaf, ya. Kalau huruf qaf sudah sempurna, bunda sandingkan dengan huruf tebal lainnya, ya ko, kha, ko, gha, ko, bo, ko, to, ko, la, ko, so. Ya sama bunda. Ya jadi tebalnya bukan dengan cara monyongnya po, tui, ya syaitu, minasyaitu, ya. Kemudian so, ihdinas swi. Nah, bunda tebalnya bukan dengan cara monyongnya ihdinas swi, ya so, swi, so. Ya tidak monyong. Ya tadi bunda diangkat pangkal lidahnya. Ya cara menebalkannya, bunda dengan cara mengangkat pangkal lidahnya. Diangkat gitu ya, tidak monyong ya kholako, tapi khalako. Gitu ya. Jadi huruf qaf dulu bunda latihannya huruf qaf. Kalau huruf qaf sudah sempurna, nanti bunda coba sandingkan dengan huruf tebal lainnya, ya. Oke, baik bunda, yuk kita sama-sama masuk ke halaman latihannya supaya ya bunda makin sempurna pengucapannya. Ya harus banyak berlatih nih bunda ya. Ini bunda ada 6 baris ya. Ini bunda baris pertama ketika lagi berharokat fathah. Siap bunda ya yang sudah baca, ayah bunda ketikan ayah bunda angka 1, siap. Ayah bunda ya, kha tebalnya khatamallah muhsanatin ba'dhum ghairil haqq ta'ifah qatala hafizallah. Yuk bunda ketikan angka 1 yang sudah baca ya baris ke-1 ya. Silakan bunda. Yang sudah baca baris ke-1, ayah bunda ketikkan angka 1. Sudah ya? Baik bunda, kalau sudah kita masuk baris kedua. Ini bunda baris kedua ketika lagi berharokat kasrah. Yang sudah baca ketikkan angka 2. Siap ayah bunda ya? Min akhihi wasiyatan wa ma yudhillu yastaghithu bisakhatin lil muttaqin azimun. Yo, silakan bunda baca. Yang sudah baca ketikan angka 2. Sudah bunda ya? Yang sudah baca baris kedua ketikan angka 2. Kita masuk ayat bunda baris yang ketiga ya. Ini bunda baris ketiga ketika lagi berharokat dhammah. Yang sudah baca ketikan angka 3. Siap ayat bunda ya? Yadkhuluna muhlisuna yaqbidu ghurfatan fi tughyanihim yaqulun yadhunnun. Silakan bunda yang sudah baca ketikan angka 3 ya. Sudah ya? Baik bunda, kalau sudah kita masuk baris yang keempat. Nah ini bunda ya, baris keempat ketika lagi sukun fathah. Yang sudah baca bunda ketika lagi sukun fathah ketikan angka 4. Siap bunda ya? Yahda'una tasbiru wadribu yaghsha afatatma'un wa aghraqna yazlimun. Silakan bunda yang sudah baca ketika angka 4 ya. Baris keempat nih. Oke, bunda baris kelima sekarang ya, yang sudah baca ketika angka 5. Siap bunda ya. Sukun kasrah ya. Ikhrajuhum nisfu waridwanun
manil taraf min khitbati kana miqdaruhu wa'idhum. Ya, silakan Bunda yang sudah baca. Bunda ketikkan angka 5. Bunda ya. Bunda sudah? Kalau sudah Bunda sekarang masuk yang ke-6. Ketika lagi sukun dhammah. Siap yang sudah baca ketikkan angka 6 ya. Yukhriju yusliha mimullah fi tughyanihim wala yut'am wala yuqbalu la tuzlamun. Silakan Bunda yang sudah baca ketikkan angka 6 ya. Oke Bunda sudah? Oke Bunda kalau sudah Bunda, sekarang kita akan masuk masih materi at-tafkhimu wa tarqiq. Bunda ya, yaitu huruf yang dibaca tebal dan tipis Bunda selanjutnya yaitu pada huruf ra. Nah, dimana pada ra ya. Oke Bunda kita bahas yang pertama. Bunda huruf ra ini bisa dibaca tebal. Yang pertama ketika 4 fathah. Ini Bunda rumusnya ya, 4 fathah ya. Bunda dibaca tebal ketika fathah yang ke-1, yang kedua ra-nya sukun sebelumnya fathah. Bunda yang ketiga ra-nya sukun karena waqaf, sebelumnya ada sukun dan fathah. Nah, Bunda yang keempat ra-nya sukun karena waqaf, sebelumnya ada alif dan fathah. Nah, ini Bunda rumusnya. Ya ada 4 Bunda ya. Fathah, sukun fathah, sukun fathah, sukun alif fathah. Ya. Bunda kita baca Bunda ya. Ra gitu ya. Oke, Bunda sudah baca baris ke-1 ya ketika fathah huruf ra tebal diangkat pangkal lidahnya Bunda ya, diangkat ya. Bunda sudah baca ketikan angka 1 siap Bunda ya. Ar-ra'aita am arada bihim rabbuhum rasyada. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan Bunda yang sudah baca ketikan angka 1. Sudah ya? Baik Bunda yang kedua, ra-nya sukun karena ra-nya sukun sebelumnya fathah. Nah, ini Bunda tebal juga ya teru. Nah, gitu ya. Bunda hati-hati jangan sampai monyong tebalnya, jangan monyong ya. Tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Bunda yang sudah baca ketika angka 2 siap ya Bunda ya. Oke. Tarmihim fa'atharna bihi naqa'a a'anzartahum am lam tunzirhum fasalli li rabbika wanhar. Yo Bunda silakan yang sudah baca ketika angka 2 ya. Oke Bunda kita masuk yang ketiga. Bunda yang ketiga ra-nya sukun karena waqaf Bunda, sebelumnya sukun Bunda dan fathah. Nah, Bunda tebal wal asru. Ra-nya baca wal asru tebal ya. Ini Bunda hati-hati Bunda sekalian. Ini huruf shadnya alirkan dulu, dia kan punya sifat rokhawah lemah. Suaranya alirkan dulu. Wal as ini ya, wal asru ya. Oke, Bunda kita baca yang sudah baca ketika angka 3 ya. Wal asru wal fajr innaha tarmi bi syararin kal qasr. Yo Bunda sudah? Ya Bunda sudah baca ketika angka 3 ya. Oke Bunda kita masuk contoh yang terakhir yang keempat. Bunda ketika ra-nya sukun karena waqaf, sebelumnya ada alif dan fathah. Nah, ini Bunda tebal juga ya. Allahu wal azizul ghaffar. Tebal ya. Oke, Bunda sudah baca siap ketika angka 4 ya. Allahu wal azizul ghaffar. Oke. Walahum fil akhirati adzabun nar. Fa'tabiru ya ulil absar. Yo, silakan Bunda yang sudah baca ketika angka 1. Ya, angka 4 maaf. Angka 4 silakan ya. Jadi Bunda rumusnya ra dibaca tebal 4 fathah ya. 4 fathah Bunda ya. Fathah, sukun fathah, sukun fathah, sukun alif fathah. Nah, itu rumusnya yang pertama. Ayo Bunda ya. Nah, ya Bunda rumus yang Bunda ya. Bunda rumus yang selanjutnya. Bunda sekalian. Bunda rumus yang terakhir Bunda, yang selanjutnya Bunda ketika lagi dhammah ya.
Ayah bunda, nah rumus yang kedua dibaca tebal ketika lagi 4 dhammah nih bunda ya. Dhammah, sukun dhammah, sukun dhammah, sukun wawu dhammah. Nah, ini bunda tebal ya. Jadi ada rumus lagi. Bunda dibaca ya, dibaca tebal. Uru. Ya, ini ada zuru, ini ada sufuru, ini ada tamuru, tebal ya. Kayak bunda kita baca baris pertama dulu. Yang sudah baca baris pertama, ayah bunda ketikan ayah bunda angka 1, siap. Ayah bunda ya. Idza jaa nasrullahi wal fath fasanuyassiruhu lil yusra ajrun ghairu mamnun fiha sururum marfu'ah. Yuk silakan bunda yang sudah baca, bunda ketikan angka 1. Sudah ya. Kita masuk bunda yang kedua. Sekarang ya, sukun dhammah tebal. Hatta zuru, tebal ya. Hatta zuru tumul maqabir warattilil qur'ana tartila ayyana mursaha wal mursalati urfa. Silakan bunda baca yang sudah baca. Bunda ketikkan angka 2, tebal ya. Nah bunda yang ketiga ya, sukun dhammah tebal, siap. Yang sudah baca ketikkan angka 3. Ka'annahu jimalatun sufru. Bunda tebal. Silakan ketikkan angka 3 yang sudah bisa. Ka'annahu jimalatun sufru. Sudah? Nah bunda yang keempat terakhir ini. Ya bunda, rohnya dibaca tebal. Ayah bunda ketika dhammah, ya ketika sukun karena waqaf sebelumnya ada waw dan dhammah. Yuk yang sudah baca ketika angka 4-nya. Fa idza hiya tamur wa ilaihin nusyur hal tara min futur. Silakan bunda yang sudah baca ketika angka 4 ya bunda ya. Sudah ya. Yang sudah baca ayah bunda. Nah ya bunda, ternyata sekarang ayah bunda, ya ini bunda rumusnya ya. Simpulkan dhammah, sukun dhammah, sukun dhammah, sukun waw dhammah, itu rumusnya ya. Nah bunda sekarang dibaca tipis ya, huruf ro ketika lagi 4 kasroh ya. Kasroh, sukun kasroh, sukun kasroh, sukun ya kasroh. Nah bunda tipis ya. Bunda siap ya. Kalau tipis nyengir bibirnya. Ri ya, kir ya, hijer, nadhir, tipis ya. Kayak bunda kita baca dari atas yang sudah baca bunda ketika angka 1, siap ya bunda ya. Wa idza quri'a qariba fal fariqati farqa. Oke, ini bunda ya. Min syarri ma khalaqa. Bunda baca ya. Nih bunda hati-hati, masih ada yang suka tebal. Min syarri, itu salah, tipis ya. Min syarri ma khalaqa. Yuk yang sudah baca ketika angka 1 ya. Bunda kita masuk yang kedua, sukun kasrah ya. Yang sudah baca ketika angka 2, siap ya bunda ya. Fadzakir innama fabashirhum wa yaghfir lakum. Yuk yang sudah baca bunda ketika angka 2 ya. Sudah bunda? Baik bunda, kalau sudah ayah bunda sekalian, sekarang yang ketiga ayah bunda sukun kasrah, tipis juga. Yang sudah baca ketika angka 3 ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, tipis. Silakan ketika angka 3 yang sudah baca. Nah bunda yang keempat sukun ya kasrah, nih hati-hati jangan sampai tebal. Nadhiru, itu salah ya. Nadhir, tipis ya. Siap bunda yang sudah baca ketikkan lagi yang keempatnya. Fasata'lamuna kaifa nadhir khasi'an wa huwa hasir. Yuk bunda yang sudah baca ketikkan angka 4-nya. Oke silakan bunda, sudah ya. Nah bunda sekarang kita coba terakhir nih ya. Kita coba terakhir ayah bunda sekalian masuk ke halaman latihan. Ayah bunda latihan tafkhim dan tarqiq ayah bunda pada huruf ro pada suratul adiyat. Pada surat al-adiyat nih bunda, di dalamnya ada huruf ro yang dibaca tipis dan tebal ya. Ini ri tipis ya. Ini ada oro tebal. Ini ada tharu tebal.
ini ada ro tebal, ada ri tipis, ada sukun waw dhammah tebal. Fis sudur tebal. Ini ada sukun ya kasrah. Ya khabir tipis ya. Oke, Bunda kita baca dari atas sampai ke bawah ya. Bunda saya akan bacakan ya. Bunda setiap ayat yang saya baca Bunda ketikkan Allah 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 Masya Allah. Ya silakan boleh ya. Setiap saya habis ayat satu. Setiap habis ayat ya. Kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Tipis ya. Oke, Bunda silakan ya Bunda ya. Allah Allah masya Allah ya. Oke, Ayah Bunda, ini Bunda masih ada pembahasan ya Bunda ya. Ini Bunda, ini di halaman selanjutnya. Ini ada kesimpulan nih, ada kesimpulan sifat-sifat huruf yang sudah kita bahas tadi ya. Ini Bunda dalam bentuk bagan-bagan sifat huruf nih Ayah Bunda ya. Jadi mulai hamzah sampai ke huruf ya, ini ada kesimpulannya. Contohnya hamzah, sifat hurufnya jahr, syiddah, istifal, infitah ada jarak, ismat huruf yang susah ya. Ini Bunda lengkap di sini sifat hurufnya. Ya nanti Bunda bisa pelajari di bukunya ya. Ini Bunda sudah kita selesai tuntas Ayah Bunda ya. Sudah kita bahas sifat-sifat huruf. Ayah Bunda ini ada kesimpulannya. Sampai saya live-nya berapa jam Bunda? Sampai 5 jam ya. Tadi pagi 3 jam, barusan 2 jam. Masya Allah ya sudah tuntas nih Bunda ya. Bunda insya Allah nanti besok kita akan masuk ke hukum tajwid ya. Besok pagi kita akan masuk ke hukum tajwid Ayah Bunda ya. Hukum-hukum mad nih. Nanti besok kita bahas. Bunda sebelum saya turun karena sebentar lagi maghrib ya. Bunda yang pengen kitabnya atau bukunya Ayah Bunda sekalian saya naikin ke keranjang kuning ya. Bunda yang pengen buku tajwidnya ada di etalase 2 sebelum saya turun silakan ya Bunda ya. Ini Bunda kitabnya sangat mudah dipelajari buat Bunda yang lagi belajar tajwid. Nah, ini Bunda kitabnya. Bunda nama bukunya Ayah Bunda sekalian yaitu Tahsin Praktis Metode Marhalah. Bunda sampai mahir baca Quran ya. Ini Bunda kitabnya tebal nih, hardcover enak dipegangnya buat belajar, buat mengajar enak Bunda ya. Ini Bunda kitabnya Ayah Bunda sekalian. Ayah Bunda ini lengkap banget, ada 161 halaman. Diajarkan dari tempat keluar huruf, ya sifat-sifat huruf, semua hukum tajwid Ayah Bunda lengkap banget di kitab ini. Ya kayak hukum-hukum mad yang berjumlah 15, ada hukum nun mati dan tanwin kayak idhar, idgham, iqlab, ikhfa lengkap di kitab ini. Ya, ada tanda waqaf, alif lam, ya ada ayat asing juga lengkap ya. Jadi Bunda ini Bunda satu buku, ya satu buku dari awal sampai akhir sampai Bunda betul-betul mahir ya. Ini Bunda kitab ini, metode marhalah ini sangat mudah dipelajari. Kenapa mudah dipelajari? Karena ini contoh latihannya lengkap ya, full color, dan Bunda tiap halamannya dilengkapi dengan video pembelajarannya. Ya, Masya Allah ya. Jadi Ayah Bunda sekalian ya, ini di manakah tempat hurufnya, ya apa sifat-sifat hurufnya ya Bunda, bagaimana cara mengucapkannya ini apa lengkapnya. Ini ada tempat hurufnya, apa ada dalilnya, riwayatnya ya Bunda ya. Ini Bunda ada juga tempat hurufnya, gambarnya, ada juga sifat-sifat hurufnya, dan juga ada videonya. Ada cara pengucapannya di sini nih ya. Jadi Bunda silakan segera check out-nya. Nah Bunda di kitab ini Ayah Bunda sekalian, yang check out di live saya kitab ini nanti Bunda ada promo. Ini Bunda harga normalnya 135. Ini karena full color Ayah Bunda ya. Di luar live 135. Tapi kalau sekarang check out-nya harganya 90 ribuan plus ada free ongkir. Dan juga Bunda yang segera check out di live saya dapat lagi bonus nih. Ada bonus etalase 3.
yaitu juzama tajwid ayah bunda seharga 25.000. Nah, ini bunda bonus buat bunda nih juzama ini free bunda ya. Ini kalau pengen check out harganya 25 juzama ini ya. Tapi kalau check out bukunya di etalase 2 ini free buat bunda ya. Nah, ini bunda full color ya. Ini ada mad wajib warna biru, ada mad jaiz, idgham biguna, idgham bila guna. Ya ada juga ini latinnya buat pemula. Ayah bunda ya. Ini juga ada terjemahnya ayah bunda bisa sambil tadabbur. Masya Allah ya. Silakan bunda, ini free buat bunda juzama tajwid ya. Ini bunda cantik juzamanya. Ayah bunda yang check out di live saya dapat free juzama dan juga dapat free ayah bunda dzikir pagi dan petang yang ada di etalase 4 ya, yang juga di dalamnya ada dzikir setelah sholat. Silakan bunda, ini kitabnya lengkap banget sebelum saya turun ya. Karena bentar lagi maghrib bunda ya. Ini bunda lengkap banget di mana kata mat hurufnya, ya apa sifat-sifat hurufnya, bagaimana cara mengucapkannya dengan detail juga dibahas di kitab ini. Tadi bunda huruf-huruf yang sering tertukar sudah kita bahas ya. Tadi sudah kita bahas ayah bunda. Dan barusan ayah bunda ini tadi sifat-sifat huruf lainnya sudah. Ya huruf roh yang dibaca tebal tipis juga sudah. Nah bunda nanti insya Allah kita besok pagi kita akan masuk ke hukum mad nih ya. Ini bunda di kitab ini lengkap banget nih bunda hukum mad ya. Ini bunda hukum mad ini ada mad asli ayah bunda, ada juga mad far'i ya. Ini bunda mad asli anaknya ada 5, mad far'i anaknya ada 10. Nah ini bunda lengkap di kitab ini dijelasin ya. Mad asli anaknya ada 5, ya ada mad tabi'i, ya ada mad badal, nah bunda ya. Ada juga di sini bunda ada mad iwad, ya ada mad tamkin, mad silah qasira. Bunda ini lengkap ya. Sudah check out ya. Terima kasih bunda yang sudah check out ya. Semoga Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Silakan bunda segera check out ya. Ini bunda bonusnya ya, promonya hanya didapat di dalam live. Nanti kalau di luar live tidak ada promonya. Silakan bunda segera dapatkan bonusnya ya, yang segera check out ya. Ini bunda ada mad silah tawilah, mad wajib, mad jaiz, mad lazim, mad farqi lengkap di kitab ini ya. Nanti juga bunda kita akan besok mulai juga belajar besok pagi bunda. Kita akan masuk ke hukum nun mati dan tanwin ya, ada idhar, idgham, iqlab juga ikhfa. Ini bunda lengkap contohnya ya. Ini bunda idhar lengkap contohnya. Nun mati sama tanwin an in un. Bunda bertemu dengan 6 huruf idhar. Bunda ada di kitab ini ya. Ini bunda etalase 2 ya. Coba saya naikin lagi nih ke keranjang kuning ya, yang pengen kitabnya saya naikin lagi nih. Silakan. Nah, sudah disematkan. Yang pengen kitabnya ada juga diskonnya, silakan ya. Ini bunda ini idhar lengkap contohnya. Ini bunda juga ada nih ayah bunda ada idgham. Ya, ini bunda idgham ayah bunda sekalian ya. Nun mati sama tanwin an in un bertemu dengan 6 huruf idgham lengkap contohnya. Ya, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ya ada juga idgham mutamathilain, mutajanisen, mutaqariban juga lengkap masya Allah ya. Ada juga iqlab. Nah ini bunda nih